jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca doa singkat yang diajarkan oleh ulama kita supaya kita semua dijauhkan dari bala, dari ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Mudah-mudahan permohonan kita kepada Allah agar Allah jauhkan dari bala, dari ujian-ujian yang kita tidak mampu menanggungnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengutip tentang maqamatul arifin. Menurut para ulama, cara orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada model-modelnya. Model yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti budak. Budak itu tidak merdeka dirinya, dia adalah milik tuannya. Artinya apa? Budak ini selalu diiringi oleh rasa ketakutan. Oleh apa? Oleh tuannya. Pokoknya tuannya suruh sana, suruh sini, dan dia tidak memiliki dirinya. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar rasa takut belaka, dan dia tidak menikmati ibadahnya. Ya, kata ulama, ibadahnya kayak budak. Sekarang sih udah nggak ada budak ya, kecuali di Bandung. Budak letik. Ya. Budak begitu. Padahal ibadah itu harus dinikmati. Saya alhamdulillah tadi habis maghrib ini lutut kayaknya berat banget. Rasanya pengen sempoyongan aja, tapi denger imamnya bacaannya enak, semangat lagi saya. Ya, alhamdulillah 20 rakaat tunai. Artinya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada rasa terpaksa, tapi menikmati. Badan kita sih kalau mau ngikutin badan nih, pengennya mah selonjoran baik gitu. Apalagi yang tadi bukaan apaan aja dihantem. Puasanya lama kan lumayan. Wah, ketemu makanan yang kita suka, kita embat terus. Tapi lihat, kalau kita menikmati contoh saja sholat tarawih dan tidak merasa terpaksa, lain cara kita beribadahnya. Lihat kalau orang terpaksa, baru sebentar aja udah nguap melulu. Baru sebentar dikit-dikit ngelihat jam, ya, baru sebentar rasanya udah lama banget nih bacaannya. Padahal bacaannya enak. Baik, satu, orang yang beribadah masih diiringi dengan rasa keterpaksaan, rasa ketakutan, kata ulama dia ibadahnya kayak budak. Yang kedua, ada orang yang ibadahnya hitung-hitungan. Artinya berhitung untung rugi. Kata ulama, orang yang begini ibadahnya kayak pedagang. Pedagang mau rugi enggak? Jadi kalau mau rugi mah nggak usah dagang. Orang mau dagang pengennya untung, apalagi dengan modal sekecil-kecilnya pengen untung segede-gedenya. Baik, kalau ibadah kita hanya didasari oleh hitung-hitungan, kalau melakukan ini dapat ini, melakukan ini dapat ini, apalagi yang baca kitab mujarrobah. Kalau baca ini, ntar dapat ini, nggak taunya dilakukan kok nggak dapat juga. Ada apa yang salah? Ibadah itu pada dasarnya dengan keikhlasan,
mukhlisina lahuddin. Dia ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apapun dari Allah, memang layak Allah diibadahi. Tapi nggak perlu khawatir, Allah itu maha berterima kasih, asy-syakur. Allah maha berterima kasih dan Allah memberi kepada hamba-hambanya sebagaimana yang dikehendaki oleh hambanya. Maka yang penting ibadah kita didasari dengan keikhlasan, bukan target dapat apa. Kalau sudah berpikir akan dapat apa, sementara kemudian dia ketika ibadah tidak mendapatkan seperti apa yang dia pikirkan, kadang ada orang yang udah males, kagak dapat apa-apa. Kita udah sholat, jungkir balik, udah baca Quran, udah zikir, rezeki begini-gini aja. Oh no, yang kagak sholat, oh no, yang kagak ibadah, kok rezekinya lancar, proyeknya lancar terus. Itu semata-mata karena salah mindset. Dia berpikir ibadah kepada Allah mau hitung-hitungan. Padahal betul Allah pun memperhitungkan dan Allah maha tepat janjinya. Saya tadi pagi alhamdulillah ya, pakai modal WA doang. WA-WA-an ada orang yang ngirim WA, saya pikir juga salah orang ini tadinya. Yang saya maksud siapa, nggak taunya ibu itu. Ya, udah WA-WA-an, Masya Allah, akhirnya apa? Dia tanya sama saya, Ustaz, apa yang saya bisa turut serta dalam kebaikan yang sedang Ustaz jalankan? Saya bilang, Bu, mau nggak tanam investasi akhirat? Ada apa Ustaz? Kami akan merenovasi asrama santri. Ya ini kalau ibu mau tanam investasi akhirat, silakan ikut. Oh begitu Ustaz. Dia tanya zakat, dia tanya infak sedekah, saya jawab lagi. Langsung dia tulis komitmen, Ustaz, insya Allah besok Rebo paling lambat Kamis saya kirim 250 juta. Modal WA, modal berapa duit sih ya? Beli kuota doang, beli pulsa, modalnya pulsa, doa sama Allah. Begitulah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau nanti diikhlaskan hatinya oleh Allah, gampang jadi enteng. Di zaman sekarang lagi kesulitan, ada yang cari duit sampai empot-empotan, ada orang yang gampang aja ngeluarin duit. Kenapa? Karena dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin nanti dia akan dilipat gandakan. Dia nggak berhitung dapat apa, cuman pengen apa, Allah ridho kepadanya. Cuman minta doain saya Ustadz dan keluarga, semoga saya istiqomah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. 2. Yang ketiga, ada orang yang ibadahnya kayak robot. Tahu robot? Robot itu di sistem. Robot itu ngikutin ngikutin program. Dia nggak bisa melakukan apa-apa, programnya begitu ya udah begitu. Artinya apa? Orang yang ibadahnya kagak ngerti apa-apa, dia laksana robot. Makanya saya sih menganjurkan doa kamilin yang kita baca setiap kali selesai tarawih, itu doa udah komplit semuanya. Namanya juga kamilin, doa yang sempurna. Segalanya ada di situ. Allahumma ja'alni bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walis salati hafidin, waliz zakati fa'ilin, walima indaka talibin, waliafrika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin, wa fid dunya zahidin, wa fil akhirati raghibin, wa bil qada'i radin, walin na'ma'i syakirin, wa 'alal bala'i sabirin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin, wa ilal haudi waridin, wa ilal jannati dakhilin, wa minan nari najin. Dan selanjutnya sampai selesai. Ini doa komplit. Saya cuma mau ngingetin diri saya dan semuanya, Bapak Ibu, kalau kagak ngerti doa kamilin, sayang banget. Ketika amin, kadang-kadang amin sekenceng-kencengnya tapi kagak ngerti apa yang lagi diminta.
Sama begini, bapak ibu nyodorin tangan sama orang tapi kagak ngerti lagi pengen apa. Ntar mau dikasih apa? Allah memberi kepada kita apa yang kita minta. Doa kamilin. Nah ini mas saya cuma ngomong doang, tugas ustadz-ustadz di sini nanti yang jelasin. Doa kamilin itu contohnya doa yang sangat luar biasa. Kita kalau ibadah kagak ngerti, akhirnya begitu, sayang. Kita nggak bisa nggak mengetahui hakikat ibadah kita apa. Doa, sholat, puasa dan lain-lain sebagainya. Tadi kita dengar anak-anak kan pada teriak-teriak ya, pada lari-larian. Buat saya biarin dah, doain aja. Kita juga dulu kayak begitu waktu kita masih kecil. Cuman kalau ada yang ngapain namanya? Ada yang ngaturin sih lebih bagus lagi supaya anak-anak juga bisa bagus diajarin, dididik. Pengurus DKM harus turun tangan bagaimana mengatur anak-anak ini. Tapi setidaknya mereka ada di sini. Kan saya suka bilang, anak kecil kagak khusyuk dia lari-lari. Kita orang tua diem badannya, cuman pikirannya yang lari-lari. Habis ini udah mikir mau kemana, mau apa segala macam ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kagak ngerti sama ibadahnya kayak robot dia. Terakhir yang keempat, ada orang yang dia sadar dan tahu, punya ilmu dan dia ngerti kenapa dia ibadah. Nah ini namanya kelompok arifin ya, kelompok orang arif. Mengapa dia ibadah? Karena Allah pantas untuk diibadahi ya, karena Allah pantas diibadahi. Lawang yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengaruniakan kehidupan, rezeki dan segalanya adalah Allah, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Masa kita nggak mau nurut sama yang ngasih segala-galanya buat kita? Bu, bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, begini. Ini mah cuman contoh ya. Misalnya saya keluarin duit dari kantong saya 10 juta. Contoh doang. Contoh kata-kata, bukan contoh duitnya. Saya kasih sama bapak, kira-kira cium tangan bolak-balik apa kagak? Bolak-balik. Hah? Oh, kata Bang Apin bolak-balik cium tangannya ya. Kira-kira kalau udah seminggu berpisah, besok-besok kalau salaman tuh gimana? Masih ada rasa suka nggak? Kira-kira sebulan masih keingetan nggak? Lah 10 juta. Kira-kira setahun masih keingetan nggak? Baru cuman dikasih duit 10 juta, rasanya dia udah berbuat yang sangat luar biasa. Allah nggak pernah berhenti ngasih rezeki sama kita. Allah ngasih segala-galanya buat kita. Dari sebelum kita ada di bumi ini, di dunia, sampai nanti kita kembali ke akhirat, Allah kasih sama kita apa yang Allah nggak kasih. Pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Dulu bayangin, lihat mobil mana punya kita, padahal mobil orang semua ditunjuk. Kayaknya saya pengen punya mobil gitu, alhamdulillah lama-lama kredit, minjem segala macam bisa juga kebeli. Bujangan belum punya rumah, pas mau menikah Allah kasih rezeki, kredit jadi juga dah, lama-lama kebeli rumah. Bisa juga dia bangun rumah, Allah kasih. Pengen punya anak, Allah kasih anak. Pengen makan enak, Allah siapin makan enak. Pengen apa aja Allah kasih. Terus bagaimana rasa terima kasih kita sama Allah? Orang yang ngasih aja kita terima kasihnya berkali-kali, sama Allah bagaimana? Gampang, tinggal nurut sama Allah saja, ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kelompok orang-orang arif ini adalah orang yang sadar dan dia paham mengapa dia mesti ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saya tambah dikit lagi? Boleh ya? Ini kan malam Selasa ya. Apa hubungannya? Alhamdulillah Pak Jidung udah balik dari tanah suci. Mudah-mudahan umroh makbulah. Umrohnya diterima dan doa-doanya dikabul. Ya, jadi besok mudah-mudahan pada digilir nih jamaah Baitur Rahman, atu-atu pada berangkat. Ntar giliran siapa lagi, dan kalau bisa nanti bareng-bareng rame-rame pada berangkat semua. Jadi kalau ditanya kemana masjidnya kosong jamaahnya, umroh bareng, wah kan keren begitu ya.
Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terus bagaimana cara kita menjadi orang arif, orang yang sadar dan orang yang benar-benar ibadahnya kepada Allah? Yang pertama, langkah-langkahnya kata Ibnu Sina, tinggalkan yang melalaikan engkau dari Allah. Ya, tinggalkan yang melalaikan dari Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tinggalin yang enggak pantas, enggak layak buat dia. Min husni islamil mar'i, bagusnya keislaman seseorang itu bagaimana? Tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan yang udah rasanya enggak membawa manfaat apa-apa buat dia. Ngomong kalau bisa yang manfaat. Kalau enggak kira-kira enggak manfaat, mendingan diem. Apalagi berzikir kepada Allah. Kaki daripada jalan sia-sia, ngabuburitlah istilahnya sana sini, tapi nggak ada manfaat. Lebih baik kita banyak duduk, kita mengingat Allah, baik baca Al-Quran atau apa saja. Tangan, daripada tangan kita juga berbuat yang nggak baik, lebih baik kita diamkan tangan ini, lalu berbuatlah yang baik, sehingga tangan ini kelak akan bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meninggalkan yang gak manfaat. Sayang dong waktu berjalan terus. Sekarang aja udah malam ke-10 Ramadan. Perasaan baru kemarin kita masuk Ramadan, tahu-tahu udah sepertiga Ramadan kita jalanin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup juga begitu. Rasanya baru kemarin kita SMA, baru kemarin kita pengen nikah, udah punya anak, sekarang udah punya cucu, dan seterusnya. Artinya apa? Singkat hidup, sayang. Maka nanti orang-orang bisa hanya membayangkan ketika ada di akhirat, hidupnya di dunia illa asyiyatan au duhaha. Dia hidup di dunia cuman sepagian doang. Dia hidup di dunia cuman sesorean doang. Nanti bakalan kerasa hidup itu sebentar. Makanya kita duduk sekarang bisa bayangin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan selanjutnya. Tinggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah. Jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga anggota tubuh kita. Jangan sampai melakukan yang tidak manfaat. Yang kedua, gimana caranya untuk mencapai kearifan? Mulailah dengan apa? Datanglah ke tempat-tempat yang bisa kita mengakses cahaya Allah. Salah satunya apa? Datang sholat berjamaah di masjid. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Kita mendapat cahaya dari Allah kalau datang kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah tarawih sama jamaah subuhnya sama segini juga. Hah? Dua sab. Oh, kalau subuh banyakan gitu. Banyakan tarawih, banyakan subuh. Maaf nih, jangan dibalik. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Sholat subuh fardu, sholat isya fardu. Kadang-kadang kita yang sunnah kita ramein, kenapa yang fardu kurang rame? Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Semua orang berbondong-bondong, rame banget, penuh masjid sampai keluar-luar. Yang sholat fardu kenapa jadi kurang? Harusnya yang fardu lebih utama daripada yang sunnah. Datanglah kemana kita ke masjid, dapat cahaya Allah. Yang kedua, dengan nada-nada musikal batin. Kita ini perlu kelembutan. Kita ini membutuhkan suara-suara yang indah. Dengan apa? Membaca Al-Quran, bermunajat, berdoa, berzikir. Bisa dengan sir, gak kedengeran. Bisa dengan jahar, bisa sendiri, bisa kita rame-rame. Maka itu akan menyentuh batin kita. Lama-lama kita akan terlembutkan. Dan akhirnya apa? Kita akan merasakan kearifan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya kalau bisa konsisten, terus menerus, bukan banyaknya. Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan kayak apa yang disukai oleh Allah?
Beliau menjawab adwa muha wa in qalla, amal yang konsisten, yang terus menerus walaupun sedikit. Baik Bapak Ibu, terakhir yang ketiga, bagaimana untuk mencapai kearifan itu? Taltifus sir. Kita ini harus melembutkan batin kita. Caranya dengan apa? Iffah, punya sifat iffah. Kemudian yang kedua apa? Kalau bisa kenali melalui al-asmaul husna. Ini romannya udah pada hafal semua ya. Al-asmaul. Nah, itu udah pada hafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Sabir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, Ya Mu'min, Ya ya suaranya habis. lagi. Hah? Oh, makin habis suaranya. Tapi saya yakin jamaah Baitur Rahman mah udah hafal semua. Cuman tawadhu aja nggak pengen sombong gitu ya. Baik, ingat kenali Allah dengan al-asmaul husna. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus. Kalau kita pahami satu-satu itu, nanti ada kelembutan hati. Jadi nggak keras, nggak baperan, nggak gampang terprovokasi, nggak begini, nggak gitu. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Allah memperhatikan kita, Allah mendengar kita, Allah mengijabah doa-doa kita. Maka segalanya enak, kita nyandar aja sama Allah. Nah, orang yang arif dia mengenal baik-baik tentang itu, sehingga dari situ dia terdorong untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin Allah dengan segala kesempurnaannya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita, ibadah-ibadah di Ramadan tahun ini menghantarkan kita kepada kearifan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, dan Ramadan tahun ini membuat hati kita makin lapang, membuat hati kita menjadi makin bening, membuat hati kita makin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Saya banyak salah, banyak khilaf.